Assalamualaikum Bu Devi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Raffi, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Raffi, sepertinya ada sedikit beban. Ada apakah gerangan? Begini Bu, sebenarnya saya mau sharing ini Bu Devi permasalahan siswa terkait pembelajaran. Dimana saya kemarin kan mengadakan ulangan nih Bu Devi, tapi nilai rata-rata hasil ulangan anak-anak itu 80% di bawah KKM gitu. Padahal saya merasa saya sudah semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa tersebut gitu Bu Devi. Tapi begitu dilihat dari hasilnya, ternyata hasilnya tuh tidak memuaskan begitu Bu Devi. Begitunya Bu masalahnya. Jadi kira-kira itu di kelas 3 itu ada apa Bu? Kok bisa membuat anak itu nilainya rendah, di bawah KKM? Menurut Ibu Raffi itu ada apakah itu? Ya kalau itu saya merasa siswa itu malas belajar gitu Bu. Terus sering rame sendiri gitu Bu, ribut heboh gitu. Kalau saya tegur itu diam, tapi nggak lama ribut lagi begitu Bu Devi. Oh begitu ya Bu. Nah berarti Bu kira-kira anak-anak itu tertarik nggak waktu Ibu pembelajaran di kelas? Pernah nggak anak itu tertarik seperti itu? Kalau saya lihat itu Bu, sepertinya anak-anak itu kurang antusias untuk menerima materi pembelajaran yang saya berikan, kurang termotivasi begitu Bu. Oh berarti anak-anak di kelas Ibu itu motivasinya kurang ya Bu? Iya Bu. Nah terus Bu Davi, biasanya Ibu pakai media apa Bu dalam pembelajarannya? Kalau media yang saya gunakan biasanya saya menggunakan modul ajar ya Bu. Selain itu saya catatkan juga di papan tulis. Nah kalau selain pakai itu kira-kira saya harus pakai apa ya Bu? Oh jadi selama ini Bu Raffi belajarnya hanya memakai modul ajar sama mencatat. Nah kira-kira di pikiran Bu Raffi ada nggak ide lain gitu? Kalau saya coba cara lain sepertinya saya menggunakan proyektor Bu. Oh mantap itu Bu Raffi, mantap sekali. Nah jadi boleh saya simpulkan Bu Raffi bahwa murid Bu Raffi ini di kelas 3 nilainya rendah, banyak yang di bawah KKM karena kurang antusias, motivasi belajar pun rendah. Nah menurut Bu Raffi kira-kira ada nggak cara lainnya agar anak-anak di kelas Bu Raffi kelas 3 tersebut jadi fokus dan cocok pembelajarannya, bisa menarik anak-anak tersebut Bu Raffi? Untuk hal lain itu sepertinya saya menggunakan gadget ya Bu, karena untuk saat sekarang ini anak-anak itu tidak ada yang tidak suka dengan gadget gitu. Mantap itu Bu Raffi, ide bagus. Bu Raffi kira-kira ada nggak ide Bu Raffi untuk merubah anak-anak yang awalnya tadi kurang antusias, kurang fokus, bisa menjadi antusias seperti itu? Mungkin saya akan menggunakan gadget ya Bu sebagai motivasi untuk siswa termotivasi dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh, mantap Ibu, super sekali. Nah dari apa yang sudah Ibu Raffi sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu ciptakan kembali yang bisa membuat bagus Ibu, ternyata Ibu bisa memecahkan masalah Ibu sendiri ya. Nah sekarang komitmen apa yang akan Ibu ambil untuk langkah selanjutnya? Kalau komitmen yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan menyiapkan media pembelajaran seperti PowerPoint, terus video pembelajaran. Untuk selingan itu tadi saya akan menggunakan gadget Ibu supaya anak-anak tadi yang saya bilang tadi termotivasi untuk mau belajar seperti itu. Iya, super sekali Bu. Nah, kira-kira siapa saja yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan komitmen ini Bu? Mungkin yang akan membantu saya teman sejawat kali ya Bu, yang kira-kira paham dengan IT, karena kan saya di sini menggunakan PowerPoint, menggunakan video, istilahnya proyektor tadi ya Bu. Jadi saya meminta bantuan kepada teman yang benar-benar paham dengan IT begitu Ibu. Alhamdulillah saya yakin Ibu Raffi akan berhasil dengan baik. Sukses selalu ya Ibu. Insya Allah Ibu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya alhamdulillah nih Bu ya udah agak sedikit plong karena
bersama Ibu akhirnya saya bisa menyelesaikan permasalahan saya, bisa mencari tahu apa solusi yang harus saya lakukan seperti itu. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih kembali Bu. Alhamdulillah saya juga ikut senang Bu Raffi. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan sendiri ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Raffi. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabarnya nih? Kabarnya sedikit baik Bu. Ibu adakah waktu untuk saya sebentar berbincang-bincang? Ya, ada Ibu. Sepertinya ada apa nih Bu Devi? Kok kelihatannya lemes, lesu, kurang bersemangat? Iya Bu, saya ini ada sedikit masalah di kelas saya Bu. Begini Bu, saya punya permasalahan di kelas saya, yaitu ada peserta didik saya Bu, anak laki-laki, sebut saja dengan si A Bu. Dia ini senang kali mengganggu temannya Bu. Kalau dalam kelas tuh dia suka main ATK kawannya, entah dilempar, entah dipatahkan. Karena Bu, ada penggaris anak teman perempuannya itu dipatahkan Bu jadi dua, sehingganya anak perempuan itu menangis Bu. Itulah Bu. Oh, jadi Bu Devi punya permasalahan di kelas, ada seorang siswa laki-laki yang bisa dikatakan kurang berperilaku yang baik ini, sering mengganggu temannya, terlebih lagi anak perempuan ya Bu ya, sering mengatakan pensil, penghapus, mengatakan pensil, penggaris ya Bu, yang membuat temannya itu menangis ya Bu. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang diharapkan dari perbincangan kita hari ini Bu Devi? Baik Bu, dari percakapan kita siang ini saya berharap Bu, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana harus merubah sikap anak yang usil tadi menjadi yang lebih baik lagi, begitu Ibu. Ya, jadi berperilaku yang lebih baik lagi, ini tidak mengganggu temannya ya Bu. Kemudian biasanya berperilaku yang lebih baik itu kira-kira seperti apa Bu Devi? Baik Bu, saya kan mengajar di kelas rendah Bu, yaitu kelas 2 SD. Jadi untuk indikator berperilaku baik itu Bu, antara lain itu tidak mengganggu kawan Bu. Keduanya saling menolong. Ketiganya itu dia mempunyai rasa empati. Itulah indikator di kelas rendah Ibu. Itu oke Bu Devi, itu adalah pemaparan dari Bu Devi bahwa indikator baik menurut Bu Devi yaitu tidak mengganggu teman, saling tolong menolong, dan memiliki rasa yang empati ya Bu Devi. Nah, kira-kira nih Bu Devi, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk bisa merubah perilaku anak tersebut, bisa memenuhi indikator yang menurut Bu Devi tadi, tolong menolong, terus memiliki rasa empati dan tidak mengganggu teman-temannya. Baik Bu, saya yang pertama-tama langkah saya ingin saya lakukan yaitu saya ingin membuat kesepakatan kelas Bu. Jadi saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apakah itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kepada anak didik saya. Nah, dari situ mereka akan mengerti tentang kesepakatan kelas kita itu tadi, seperti contohnya disiplin, datang tepat waktu, saling menghargai dan menghormati. Nah, itu yang akan saya buat Bu dalam untuk membuat mereka itu lebih mengerti gitu Bu tentang disiplinan itu tersebut. Selain itu Bu Devi, ada lagi? Nah Bu, yang langkah selanjutnya yang kedua yaitu saya akan memutar video untuk anak-anak itu tersebut, anak-anak kelas saya maksudnya. Dan setelah itu saya ingin anak-anak saya itu bermain peran Bu, yaitu memerankan tokoh baik dan tokoh yang tidak baik. Jadi dengan mereka bermain peran, mereka akan lebih bermakna, akan mengetahui apabila mereka berbuat yang tidak baik, mereka akan tahu konsekuensinya. Nah, seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Bu Devi. Langkah yang saya ambil, kalau bisa saya simpulkan di sini Bu Devi, tadi menyebutkan akan membuat keyakinan kelas ya Bu. Terus yang kedua membuat video pembelajaran dan bermain peran yang memiliki dua tokoh, yaitu tokoh baik dan tokoh tidak baik ya. Begitu ya Bu Devi. Nah, di sini supaya harapan kita agar merubah perilaku anak tersebut. Nah, dari rencana aksi tersebut ya Bu Devi, kira-kira kapan nih Bu Devi akan lakukan rencana tersebut?
Insya Allah Bu, karena ini sudah berlarut-larut, saya akan melaksanakan ini secepatnya Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Devi. Nah, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab Bu Devi, kira-kira kapan waktu Bu Devi akan membuat aksi rencana Ibu tadi? Baik Bu, untuk rencana saya tadi kan kesempatan kelas dan selanjutnya memutar video dan bermain peran. Pokoknya saya secepatnya akan melaksanakannya Bu. Iya, luar biasa. Jadi langsung besok ya Bu, Iya Bu. untuk menerapkan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas kepada peserta didik begitu ya Bu. Iya. Ya, dari awal sampai akhir tadi kalau bisa saya simpulkan ya Bu Devi, Ibu Devi akan membuat kesepakatan kelas, terus memutar video pembelajaran dan bermain peran, membuat peserta didik itu ya Bu Devi agar mempunyai perilaku yang baik seperti itu ya Bu Devi. Nah dari kira-kira dari percakapan kita hari ini nih Bu Devi mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini Bu Devi? Baik Bu, terima kasih. Dari percakapan kita siang ini Bu, ternyata banyak sekali hikmahnya. Jadi saya dari percakapan kita ini saya akan mendapatkan solusi dalam menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik, dan saya jadi mengerti Bu tips-tips bagaimana untuk yang harus saya ambil dalam menghadapi anak-anak yang berperilaku kurang baik. Terima kasih Bu. Luar biasa sekali Bu Devi, semangat gitu lagi Bu Devi. Baiklah Bu Devi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Raffi. Saya akan ke kelas lagi ya Bu. Iya, sama-sama Bu Devi. Ya.